Aduh, mama saya nih, akan pun enak jua kopi ketika otak perlu inspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judai 07. Oke, halo mahasiswa Indonesia, halo generasi muda Indonesia. Ada anak kecil memakai baju gambar bajunya burung Garuda. Bangsa ini tidak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sudah mendukung channel saya, sudah subscribe, comment, and like di channel saya. Saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya karena ketika seseorang sudah berterima kasih, maka otomatis dia mengakui bahwa dia tak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling melengkapi, saling menyayangi. Oke, guys, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman mahasiswa generasi muda yang ada di luar sana, mari kita berkawan dengan diskusi, mari kita melawan dengan diksi. Sebab dialah yang menjadikanmu ada dan tiada, adalah dia yang tak pernah kau melihat dengan mata, tapi masih bisa dirasakan oleh semesta. Dia adalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Ingat, kualitas terbaik manusia bukan tentang seberapa pandai dia menggunakan senjata, tapi tentang seberapa pandai dia mengolah kosakata. Oke guys, di video kali ini kita berbicara menyangkut organisasi part 2. Oke guys, kita masuk organisasi itu ada nyamannya, ada ketidaknyamanannya. Ada enaknya dan ada yang tidak enak. Ada yang menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan, teman-teman. Jadi kalau ketika kita ingin berorganisasi, maka bulatkan dulu niat. Saya masuk organisasi untuk apa? Tujuannya apa? Feedback baliknya kepada saya apa? Ya, kebanyakan orang mengatakan bahwa saya masuk organisasi untuk memperbanyak relasi. Oke. Saya masuk organisasi untuk dapat banyak teman. Oke. Saya masuk organisasi untuk bisa menjadi orang-orang besar, menjadi pejabat. Oke, itu benar sekali teman-teman. Tetapi kita bulatkan niat kita bahwasanya intinya kita berproses di dalam sebuah organisasi. Yang ke-1 adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengasah intelektualitas kita secara lebih matang, secara lebih dalam lagi. Agar apa? Agar kita yang berorganisasi, kita akan beda dengan teman-teman yang ada di luar sana yang tidak berorganisasi. Bukan saya katakan bahwa teman-teman yang tidak berorganisasi adalah orang-orang yang tidak berpemahaman. No, mereka juga berpemahaman. Mereka adalah orang-orang akademisi, sama dengan orang-orang yang berorganisasi. Semua sama-sama akademisi. Tetapi secara fakta, secara realita yang kita lihat bahwasanya cara berpikir orang yang berorganisasi dan orang yang tidak berorganisasi biasanya cara berpikirnya itu berbeda. Orang yang berorganisasi dia akan berpikir jauh sebelum bertindak. Dia akan melangkah jauh sebelum dia menerapi langkahnya satu persatu. Sebelum dia melangkah jauh, dia terapi langkahnya satu persatu. Dan sebelum dia melakukan, sesudah dia berpikir. Itulah orang-orang berorganisasi. Yang mudah bisa memecahkan sebuah permasalahan di kalangan masyarakat maupun di kalangan komunitas, itu dia mampu memecahkan sebuah permasalahan dengan cara dia berpikir yang jernih. Itu orang-orang berorganisasi
yang intelektualitasnya terus diasah, diasah, diasah. Karena apa yang dia tidak dapat di kampus bisa dia dapat di dunia organisasi. Di dunia organisasi membahas tentang hal apa saja. Di dunia organisasi membahas tentang ilmu apa saja. Di dunia organisasi membahas terkait agama, agama apa saja dibahas juga di dalam dunia organisasi. Maka ketika orang-orang yang berorganisasi mempunyai wawasan yang luas tentang sebuah problematika yang akan terjadi di bangsa kita ini. Orang yang berorganisasi dia memilih untuk main di belakang layar daripada dia di depan layar. Karena sesuatu atau problem yang akan terjadi di bangsa ini, kebanyakan orang hanya melihat di depan layarnya saja. Kebanyakan orang juga tidak mampu melihat di belakang layarnya. Ada kejanggalan-kejanggalan yang disengaja dimainkan oleh penguasa, bisa jadi, ya. Itu hanya orang-orang berorganisasi yang mampu mempunyai imajinasi sampai ke sana, mampu mempunyai cara berpikirnya sampai ke sana. Tetapi kembali lagi kawan, teman-teman yang ada di luar sana, kita berorganisasi. Di dalam berorganisasi banyak problemnya. Kenapa? Contoh seperti organisasi HMI, PMII, Gemini. Banyak sekali kader-kader yang tidak aktif. Padahal ketika pertama ditanya masuk organisasi untuk apa? Untuk mengasah intelektualitas. Dengan berjalannya waktu, dia tidak aktif, bahkan dia tidak pernah hadir di dalam sebuah perkumpulan yang dilaksanakan oleh komunitas tersebut ataupun organisasi tersebut. Nah, di situ adalah titik kejenuhannya para junior-junior. Nah, kesimpulannya ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas, maka kita harus mampu membangun loyalitas, membangun emosional dengan para junior-junior. Ketika menjadi seorang leadership di dalam sebuah organisasi, kita harus menyeimbangkan. Kita dengar senior yang di atas boleh, tetapi jangan mengabaikan junior yang di bawah. Kita harus menganggap junior adalah yang paling spesial kalau kita sebagai seorang pemimpin. Agar apa? Agar junior tersebut dia menganggap bahwa ya saya dianggap, saya juga dihargai, ide dan gagasan saya juga dihargai. Jangan hanya kita menerima, menjalankan ide dan gagasan solusi dari senior doang. Ya teman-teman. Kebanyakan para pemimpin-pemimpin dia lebih mendengar senior daripada juniornya. Nah, itu yang menjadi sebuah problem organisasi, kurang akan junior, kurang akan SDM-nya. Maka itu mari kita sama-sama membangun loyalitas, membangun emosional dengan para junior-junior kita agar mereka bersemangat dalam berproses. Nah, kembali lagi ketika kita menjadi seorang leadership, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah komunitas, jangan kita mensekat-sekat atau jangan kita membatasi mereka. Toh semua itu adalah kemerdekaan. Jangan kita membatasi mereka, mereka buat ini kita ngelarang, mereka buat ini kita ngelarang. Jangan membatasi dan jangan memberi sekat-sekat kepada mereka. Semua itu kebebasan. Kita semua punya kebebasan berpendapat, kebebasan beratraksi, kebebasan berekspresi. Nah, kita sebagai seorang pemimpin hanya melihat jikalau seorang junior atau adik-adik kita melakukan sebuah kesalahan, maka jika kita ingin menasihati dia, kita ingin memperbaikinya, harus dengan berperilaku yang lemah lembut.
bersikap yang lemah lembut kepadanya. Jangan sampai dia merasa ditelanjangi. Makanya seorang filsuf yang namanya Thales berpesan bahwasanya kita ingin menasihati seseorang, namun kita lupa akan etika bagaimana cara untuk menasihatinya. Itu kata seorang filsuf Thales. Maka kita ingin menasihati, memperbaiki seseorang, baik itu keluarga, baik itu teman dekat, baik itu sahabat, maka kita harus menggunakan etika. Karena kalau kita tidak menggunakan etika, kita tidak menggunakan sopan santun, maka orang tersebut merasa ditelanjangi. Dia merasa dipermalukan kalau bahasa kasarnya. Maka dari situ tutur katanya dijaga, marwah wibawanya patut diselamatkan. Karena kita ingin memperbaiki seseorang harus dengan etika. Kalau tidak dengan etika, maka dengan berjalannya waktu, dia akan mengabaikan nasihat-nasihat yang kita berikan. Seperti itu teman-teman. Maka mari kita sama-sama berorganisasi dengan baik. Kita membangun kualitas intelektualitas kita, membangun kuantitas dan membangun kualitas lebih tinggi agar kita menjadi generasi yang akan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita membangun loyalitas yang baik. Jangan membatasi kemerdekaan seseorang. Jangan membatasi ekspresi seseorang. Kita sebagai seorang leadership, kita punya hak untuk menegur, kita punya hak untuk memperbaiki dia, kita punya hak untuk menasihati dia, tapi harus dengan cara-cara yang menyenangkan. Sebagaimana kata kakanda saya, Master Hengki, beliau menyatakan bahwasanya untuk nilai itu tetap dia sebagai nilai, tetapi cara penekanannya atau cara penyampaiannya itu harus berbeda agar orang-orang tersebut bisa memahami, bisa menanggapi, bisa meresapi apa yang kita sampaikan. Oke guys, kurang lebih seperti itu teman-teman yang ada di luar sana. Ayo mari kita berkawan dengan diskusi, mari kita melawan dengan diksi. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang hebat di muka bumi ini. Karena kita ditakdirkan menjadi khalifah fil ard. Oke, aku adalah imigrasi dari surga yang diselidupkan ayahku lewat kamar pengantin ibuku sehingga sampai ke alam dunia yang penuh dengan sandiwara, yang penuh dengan yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Mari kita sama-sama membangun intelektualitas kita agar kita bisa membasmi, kita bisa menolak, kita bisa membumi hanguskan yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang generasi muda. Caranya seperti apa? Caranya mari kita berorganisasi. Jangan kita mengandalkan dunia kampus atau akademisi. Tetapi kita harus patut berorganisasi untuk menambah wawasan intelektual. Pernah saya ingat kata seorang pengamat politik dan seorang filsuf yang tener-tenernya di Indonesia, yaitu Abangda Rocky Gerung. Beliau mengatakan bahwa ijazah hanya tanda pernah engkau bersekolah, tapi bukan tanda untuk engkau berpikir. Oke, cukup dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya, silakan like, comment, and subscribe. Karena dengan like, comment, subscribe dari kalian membuat channel saya terus berkembang dan saya patut berterima kasih karena saya berterima kasih saya mengakui bahwasanya saya tak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain dan bahkan dari teman-teman semua. Oke, salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam kasih menebus perbedaan biar tak ada dusta di antara kita. Beta Judei 07.